Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wiran dan kita akan kembali mengomentari video dari Yusuf Setio yang berjudul LGBT penyebab gempa di Indonesia. Milik Start. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Terima kasih teman-teman yang udah setia terus dukung dalam doa dalam pelayanan ini, dan saya akan terus upload video juga. Dan saat ini sedang Saya buka dulu ya. Tadi kan Ustadz Andri Kurniawan. Nah, guys, tugas ulama adalah mengingatkan ya, kalau ya kita nih harus menghindari maksiat, harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Itu kewajiban ulama, dan bahkan bukan hanya ulama, tapi sesama kaum muslimin. Maka kita ingatkan ketika di suatu tempat itu ada musibah ya, yang pertama kita ingatkan adalah atas azab yang Allah turunkan dulu gitu ya. Baru yang kedua baru nanti bersabar dalam hal itu adalah ujian. Jadi ada dua termin dalam musibah dan daerah. Kalau menimpa orang-orang yang orang-orang yang memang durhaka kepada Allah, itu namanya azab. Tapi kalau menimpa orang-orang mukmin yang beriman, beramal soleh, itu namanya adalah ujian. Nah, jadi ulama itu ya selain mengatakan menyampaikan bahwa bagi yang yang beriman, mukmin dan soleh ya itu bersabar. Tapi yang penting adalah ingatkan tentang dosa-dosa yang ada di tempat itu agar tidak yang bisa menyebabkan turunnya azab dari Tuhan, dari Allah. Nah, itu yang perlu. Jadi kedepannya menjadi hikmah agar tidak ada lagi orang-orang melakukan dosa seperti itu. Sehingga kalau ada musibah itu artinya murni ujian dari Allah, nggak ada tanpa sebab azab gitu guys. Nah, jadi ini penting bagi sama umat Islam, apalagi ulama untuk mengingatkan hal itu. Nah, itu poin dari ceramah Ustadz tadi. Dia bukan sedang menjudge ya, bukan sedang menjudge orang-orang seluruh Cianjur, enggak. Tadi kan ngomongnya tentang Cianjur. Itu bukan menjudge seluruh Cianjur, tapi sekelompok orang yang melakukan LGBT di sana, yang mengidap LGBT yang katanya ada 1000 lebih kan. Jadi itu fokusnya. Orang-orang ini akibat ulah mereka ya. Jadi Allah turunkan azab ke sana. Selain juga tentu ada ujian bagi orang beriman. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi bukan poinnya bukan seluruh rakyat Cianjur, enggak, hanya para pelaku maksiat LGBT gitu itu, atau mungkin dosa-dosa lainnya. Cuman yang kentara kan itu LGBT, yang kentara yang terang-terangan guys, yang 1000 lebih itu juga, itu yang terang-terangan yang bisa disebut itu. Yang dosa-dosa nggak tampak kita nggak tahu. Yang disebut dosa itu hanyalah yang tampak, yang jelas-jelas saja gitu kan. Nah, karena itu LGBT luar biasa. Dulu ada kejadian kaum Sodom dan Gomora yang Allah hancurkan gitu kan. Jadi ini memang LGBT luar biasa gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika itu azab itu turun ya, bisa jadi Allah tuh jadi gini guys, ada azab yang Allah turunkan langsung, ada yang Allah tunda hingga nanti di neraka nanti hari kiamat Allah tunda gitu kan. Nah, jadi itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi ada azab yang langsung Allah turunkan, ada yang nanti. Nah, biasanya azab yang langsung Allah turunkan adalah agar tempat itu bersih lagi gitu ya, bersih lagi dan biar tidak ada lagi yang berbuat maksiat gitu. Nah, tapi juga ada azab yang Allah tunda. Dalam arti Allah sudah malas gitu kan. Jadi jadi Allah biarkan tempat itu kotor ya, hingga nanti mereka akan terima kejadian nanti dicuekin Allah, sehingga nanti Allah akan azab secara akumulasi ya di akhir nanti dalam neraka gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apakah Allah tuh mau ngazabnya langsung apa nanti gitu kan. Kita nggak tahu, karena hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita yang hanya tahu ketika Allah langsung azab, itu berarti
apa namanya, yang kita tahu kan hanya ketika Allah langsung turun azab sekarang itu kita tahu. Tapi kalau yang azab nanti itu kita kan nggak tahu. Yang penting ketika ada turunnya azab ya kita harus tahu, oh kita harus cari penjawabnya ini apa nih kira gitu kan. Nah jadi selalu ingatkan ketika ada suatu musibah saudara itu pertama adalah apa namanya sabaran bagi orang mukmin dan orang beriman ya kan, orang soleh itu ujian bagi mereka. Lalu kita harus petakan dosa-dosa apa yang mungkin terjadi di sana gitu, sehingga Allah menurunkan azabnya dan itu menjadi perbaikan ke depannya agar tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi tujuan ulama menyampaikan itu adalah bukan untuk menjudge orang-orang apa suatu daerah ya, tapi untuk mengingatkan kalau ini loh potensi pulang dari bencana karena ada orang-orang yang melakukan ini. Dan ingat ya, orang-orang kebanyakan pun ikut juga. Dalam artian ikut terkena imbasnya. Kenapa? Karena mereka tuh tidak melarang atau mereka tidak peduli bahkan. Jadi ada kemaksiatan depan mata mereka atau mereka biarkan. Itu termasuk. Dia bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat, tapi juga orang-orang yang membiarkannya. Itu juga kena, guys. Ya. Jadi Allah tuh maunya kita tuh apa ya? Kita tuh nahi mungkar gitu. Jadi kalau Anda ya minimal dalam hati tidak menyukai, minimal. Kalau nggak punya kuasa, ada minimal dengan dengan tangan, ada maksimal dengan tangan, dengan kuasa. Kalau nggak punya ya dengan lisan. Kalau takut juga ya dalam hati. Dan takut apa dalam hati lah, tidak menyukai dalam hati lah selama iman itu kan. Jadi ya minimal ada rasa tidak suka gitu. Tapi masa ya rasa nggak suka tuh nggak berefek kepada misalnya kayak mau apa membicarakan di warung kopi atau di tempat publik. Ini adalah pasti ada wacana untuk gimana supaya ini bisa dibereskan masalah LGBT ini atau masalah penyimpangan maksiat lainnya gitu kan. Masa nggak ada? Jadi kalau orang benci itu kan nampak, benci dengan pelaku maksiat itu ya, dengan pelaku maksiat itu kan nampak. Minimal mereka bicarakan, nggak diam aja. Tapi kalau ada orang yang cek saja, itu berarti kan sudah menjadi penyebab juga azab turun. Karena Allah tidak mau kita tuh diam melihat suatu kemaksiatan. Minimal Anda tidak menyukai dalam hati dan itu akan timbul dalam omongan Anda. Minimal Anda akan bicarakan lah gitu kan. Ini kok begini daerah kita nih, kok ada pelaku LGBT 1000 orang dan segala macam gitu. Tapi kalau Anda bahkan peduli, itu yang menjadi penyebab juga turunnya azab, guys. Karena Anda tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan Anda gitu. Ya kan. Nah, jadi paling tugas seorang mukmin adalah mengingatkan gitu kan agar orang-orang itu tidak berbuat maksiat. Makanya dalam Islam itu dikenal namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi juga mengingatkan orang agar tidak melakukan maksiat, guys. Terus upload video juga, dan saat ini sedang memikirkan konsep apa yang tepat. Dan saya berharap teman-teman bisa mengisi survei saya, tulis kolom komentar kira-kira apa yang harus saya bahas dalam video-video ini. Apakah harus berseri atau bagaimana, atau sudah cukup dengan apa yang saya sajikan selama ini. Tapi saya berharap feedback dari teman-teman bisa membuat channel ini semakin maju ya. Dan kali ini saya akan meluruskan salah satu pengajaran dari seorang ustadz namanya Andre. Kalau saya saran ya, lu itu jangan sok pintar ya. Semuanya di ini guys. Sebenarnya semuanya mau dikatakan diluruskan gitu kan. Sekarang kan semuanya itu bengkok gitu. Jadi lu sih ngaca, punya maksud tuh gini, apa ada kaca di rumah gitu kan. Coba lah ya, seorang Yusuf Prasetyo yang diluruskan usaha Abu Somad, usaha Andi Kurniawan, siapa lagi? Usaha Ewaloni, banyak lagi gitu kan. Lalu siapa dia gitu kan. Jadi itu yang bikin kacau. Jadi seri-seri meluruskannya ini yang harus dieliminasi gitu. Karena ini apa lagi kita melihatnya lucu gitu. Jadi kelasnya beda tapi sosok maju gitu kan. Jadi apa guys, saya saja ini yang saya komentarnya paling itu aja ya kan. Terus Prasetyo tentang lagi di Juli itu aja gitu kan. Paling saya sekali Gracia Pelo, dan ibaratnya memang karena menurut saya ya bukan saya merasa nggak selepas dengan pendeta-pendeta itu, bukan, tapi mbok ya jangan diembat semua gitu kan. Kesannya tuh kayaknya sekarang kan ini manusia super cerdas gitu kan, sehingga semua mau coba luruskan gitu kan. Padahal sebenarnya dia
sering sudah saya buktikan di video saya, dia itu bukan sedang meluruskan, tapi justru membengkokkan yang sudah lurus gitu. Jadi yang lurus itu bengkokkan dia lagi gitu kan. Nah itu kacau. Jadi sesuatu udah lurus, dia malah dibengkokkan gitu kan. Dan itu sudah saya buktikan di semua video-video saya yang mengomentari tentang dia gitu kan. Menteri Kurniawan, yang mana saya melihat bagaimana ajaran ini kok sepertinya setega itu mengatakannya gitu, karena dia mengatakan bahwa gempa bumi, kecelakaan ataupun yang namanya musibah itu terjadi karena adanya LGBT. Dan ini adalah penghakiman. Jadi sudah ada semacam cap yang disampaikan kepada bahwa ini orang-orang yang ada di Cianjur itu LGBT, makanya kenapa kena gempa bumi. Dan terus terang sebagai orang Kristen saya, jadi gini ya, itu bukan menjudge orang Cianjur ya, bukan ya. Tapi kita tahu ada dosa yang dibuat di situ, yang melakukan siapa? Ya, orang-orang LGBT yang ada di Cianjur, yang 1000 lebih, bukan semua orang Cianjur gitu. Jadi ketika misal gini, ketika di daerah Pekanbaru di kota saya ini atau di kota Luis, kota mana gitu, nah ada sekitar mungkin 1000 anak geng motor. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa keributan, kekacauan yang ada di kotanya Luis misalnya itu karena ada 1000 lebih ada anak geng motor, itu bukan dalam domain menjelekkan dari orang-orang di kota Luis, enggak, tapi geng motornya saja dimasalahkan gitu. Sama kayak usahaan tadi yang dipermasalahkan adalah hanya para pelaku LGBT saja yang 1000 lebih guys. Jadi poinnya adalah sedang mengingatkan bahwa ada maksiat di situ gitu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang harus jadi catatan bagi warga Cianjur agar kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, makanya dengan cara mitigasi, pencegahan, sehingga nggak bisa orang-orang ini berkembang biak dalam artian memperluas jaringannya gitu. Dan dari awalnya mungkin berapa orang menjadi banyak, dari 1000 lebih gitu. Bisa jadi mereka tuh menambah kaum LGBT baru, pengidap baru, atau mereka bawa mungkin dari teman-teman di luar gitu. Jadi harus ada kekompakan di warga Cianjur untuk memikirkan masalah ini, sehingga Cianjur nggak lagi menjadi diisi oleh 1000 lebih orang-orang LGBT gitu guys. Nah, jadi itu poinnya. Jadi bahan pelajaran catatan bagi orang-orang Cianjur, bukan menyalahkan semua orang Cianjur. Dan ingat ya, ini untuk mengingatkan bahwa kejadian bencana itu bisa terjadi karena banyaknya atau adanya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu poinnya. Justru ini bukan menjudge, tapi mengingatkan dan dan memberikan catatan untuk tidak lagi terjadi ke depannya agar waspada akan hal-hal yang bisa membuat murkanya Allah gitu. Jadi beda dengan menjudge. Misalnya gini, kalau dia menjudge gini, misalnya Cianjur adalah kota Cianjur adalah kota narkoba, itu baru. Tapi dia ngomong tentang sekelompok orang yang itu mengidap LGBT, itu saja gitu. Dan mereka kemudian ada di kota Cianjur. Bukan menjudge Cianjurnya adalah kota LGBT, enggak. Tapi perilaku sekelompok orang ini yang menyebabkan bencana itu Allah turunkan kepada mereka yang ada di Cianjur ya, sehingga yang tidak melakukan pun kena getahnya gitu. Nah, bisa karena mereka diam saja melihat adanya kemaksiatan di tempat mereka, atau kalau orang-orang mukmin dan beramal soleh dia berarti adalah ujian gitu. Nah, itu yang dipahami. Jadi ini bukan menjudge ya, tapi mengingatkan. Jadi gini contoh. Kayak ada kejadian dulu di warga Sodom Gomora yang kena azab Allah. Jadi ketika dikatakan bahwa jadi bisa kita mengatakan ya, kita menyampaikan kajian dan menyampaikan bahwa kota Sodom dan Gomora itu ditenggelamkan akibat perbuatan dari kaum Sodom. Nah, itu apakah kita menjudge kotanya? Enggak, kita menjudge enggak, tapi hanya perbuatan orang itu saja yang melakukan itu gitu guys. Nah, sama seperti di Cianjur ya. Dan ini bukan menjudge lagi, memang ada hal itu, udah fakta gitu guys. Udah fix gitu, udah datanya sudah ada gitu. Ini bukan menjudge gitu guys. Lebih tepatnya mengingatkan ya bahwa ada sekelompok LGBT di situ sehingga mengundang murkanya Allah gitu. Ya kan? Nah, jadi
ingatkan poin tentang apa yang ada disampaikan dari kitab suci gitu kan. Itu poinnya. Saya tidak setuju dengan hal itu. Kami aja yang Kristen gak berani dan gak tega kalau sampai mengatakan dan menghakimi saudara-saudara yang kena musibah di sana. Tapi ini justru saudara seimannya mengatakan bagaimana mereka itu sebenarnya banyak yang LGBT, makanya kena gempa. Jadi yang difokuskan kan adalah pelaku LGBT, bukan orang-orang Cianjur, enggak. Justru orang-orang Cianjur adalah korban dari kelakuan LGBT, gitu guys, ngerti ya? Justru apa kita miris, ya? Saudara kita yang tidak pelaku LGBT jadi kena getahnya juga, gitu, ya kan? Akibat perbuatan dari pelaku LGBT, dan makanya diingatkan, ya, agar kedepannya tidak lagi dibiarkan pelaku LGBT itu merajalela di satu tempat. Kalau ada upaya untuk penjagaan dan upaya untuk mengeliminasi mereka sehingga mereka itu tidak lagi di situ gitu guys. Ya silakan lah mau pergi jauh-jauh dari Indonesia, mau keluar lagi silakan. Yang penting jangan hidup di Indonesia karena itu akan merusak generasi muda kita. Kita ingin generasi muda kita tuh tidak punya LGBT, nggak mau kita guys. Karena itu adalah penyakit merusak ya. Orang dilahirkan ciptaan Tuhan itu beberapa pasangan-pasangan, dia maunya dengan satu pasangan ya. Itu kacau nih guys. Ini adalah kerusakan moral yang luar biasa gitu. Udah melampaui kodratnya Tuhan. Pak, dan kita harus bahas hal ini ya guys ya, dalam perspektif Kristen. Sekali lagi saya katakan, saya membahas ini dalam perspektif Kristen. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Jadi setiap pada pelaku maksiat, penyimpangan terhadap ketentuan dari Tuhan, dari Allah, itu selalu diingatkan oleh ulama. Nanti gara-gara ini Allah murka dan turunkan bencana. Itu selalu diingatkan itu. Jangan coba-coba membuat murkanya Allah. Pemakai gini, Anda kerja di suatu perusahaan dan Anda tahu bos Anda itu mengeluarkan serangkaian aturan. Jangan tidur lagi kerja, jangan terlambat, jangan bolos lebih 3 hari, jangan apa segala macam gitu kan. Nah, lalu ada orang-orang karyawan itu yang melanggar itu. Nah, apa salah Anda ingatkan ya? Nanti kalau kamu begitu terus, nanti akan turun, bos itu akan murka kepada kita, bukan hanya kamu yang kena, kita semua juga kena gitu. Paham ya logikanya ya? Jadi jangan pancing murka Tuhan gitu. Ya kan? Nah, karena gini, nanti bos akan mengatakan kok kamu tidak melarang dia melakukan kesalahan. Misalnya gini, ada larangan misalnya di tempat kerja tuh nggak boleh merusak properti, ya kan? Rusak ya properti lah, entah piring, apapun itu yang ada di tempat kerja. Nah, ketika kita melihat teman kita melakukan itu, hal-hal yang bisa membuat rusaknya properti, nah kita harusnya kita cegah gitu. Nah, jadi kita nggak cegah. Lalu bos nanya, bos lihat ini kok properti rusak ini kan, ini kok barang-barang rusak nih. Lalu ditanya, ini siapa melakukan si Anur kan? Nah, siapa yang di situ? Termasuk saya misalnya, termasuk kita gitu kan? Nah, pasti kita akan ikut salahkan. Kenapa kamu nggak larang dia? Kenapa kamu ingatkan dia? Kamu diam saja gitu. Bahkan kita nanti dituduh gitu. Karena kita nggak mencegah atau melarang itu terjadi gitu kan? Melarang atau mencegah itu terjadi. Nah, ini poinnya, jangan gara-gara perbuatan Anda kita semua kena getahnya, gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi Allah tuh kita menggoncang satu wilayah itu agar mengingatkan semuanya, agar semuanya disaksi semuanya kalau di tempat itu ada maksiat yang sedang terjadi, guys. Semua disaksi gitu, sehingga semuanya akan ngerti bahwa Allah lagi murka gitu kan, karena mereka semuanya merasakan murkanya Allah gitu. Jadi bagi orang mukmin yang beriman soal itu menerima itu ya, yang azab Allah turunkan. Nah, kalau mereka bersabar itu berarti ujian bagi mereka. Itu ya simpelnya. Jadi azab itu bisa berubah dari ujian bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, guys. Nah, tapi bagi orang-orang yang melakukan maksiat ya itu adalah azab bagi mereka gitu kan.
Contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan. Itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada diarahkan ke sains, ini karena lempengan ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Ya, mengatakan bahwa gempa bumi itu penyebab utamanya adalah LGBT. Jelas ini konyol. Karena saya meyakini tidak semua korban Gini ya, yang disampaikan soal itu adalah ada maksiat. Nah, lu ngerti nggak maksiat? Maksiat itu banyak, tapi yang nampak jelas itu kan LGBT-nya. Gini loh, nggak mungkin seorang ulama, nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui. Entah apa dosa di sana yang ada ketika waktu gempa, tapi yang nampak itu kan LGBT-nya. Itu yang jelas sekali terlihat itu. Jadi justru salah kalau kita tuh malah menduga-duga. Oh mungkin ada dosa ini enggak, kita yang nampak aja guys gitu. Jadi kita tuh bisa menyampaikan sesuatu yang nampak jelas. Nah itu harus berpikir. Jadi di sini sebenarnya ada masalah di sini. Ya, nasihat, catatan atau peringatan dari orang ulama untuk kedepannya tidak terjadi lagi gitu. Jangan sampai mengundang murka Allah lagi ya dengan kelakuan yang sama nanti di kemudian hari gitu. tidak semua korban gempa bumi pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang LGBT. Yang menyedihkan adalah orang-orang ini kan sudah mengalami musibah. Ngapain lagi mereka harus dihakimi dengan statement-statement yang mengatakan. Jadi yang orang-orang yang bukan pelaku LGBT itu tidak sedang dihakimi. Yang dihakimi itu adalah pelaku LGBT. Paham nggak logikanya? Jadi bukan yang disebutkan kan jelas karena perbuatan LGBT itu pelaku LGBT yang 1000 orang lebih, bukan perbuatan warga Cianjur seluruhnya. Itu harus dipahami. Jadi sih nggak paham ya. Semakin misalnya kayak gara-gara geng motor yang di Kota Luis misalnya, itu Kota Luis itu jadi nggak damai, jadi kacau gitu, chaos gitu kan. Misalkan siapa? Geng motornya gitu, bukan masyarakat umum gitu loh. Jadi guysnya ini yang Luis tidak pahami. Orang ngomong tentang pelaku LGBT, dia malah ngomong tentang orang-orang Cianjur yang nggak ada sangkut pautnya dengan asap itu, ya kan? Jadi kebetulan karena gini guys ya, jadi Allah tuh ingin membersihkan Cianjur, ya, dari orang-orang yang dari LGBT. Makanya Allah jadikan saksi semua orang Cianjur, ya, kalau ini di tempat ini ada salah satunya dosa maksiat yang nampak yaitu LGBT gitu loh. Jadi mereka semuanya merasa, oh iya ya, ini memang nggak bisa dibiarkan. Sehingga lain kali mereka tuh akan ingat dengan bencana itu. Oh iya ya, kemarin kita di sini ada orang pelaku LGBT 1000 orang lebih. Nanti kita jangan sampai nanti turun muka lagi ya, kita cegah dengan cara kita usir mereka di tempat ini. Cianjur bukan tempat bagi para pelaku LGBT, guys. Hakimi dengan statement-statement yang mengatakan seseorang yang kena musibah bencana gempa bumi itu karena LGBT. Karena yang meninggal pun pasti di situ tidak semua orang-orang yang LGBT atau bahkan tidak ada sama. Yang diomongin itu adalah para pelaku LGBT, bukan orang-orang Cianjur seluruhnya. Itu nggak dipahami Luis gitu kan. Ini guys ya, Luis ini dia nggak nyambung. Jadi ketika misalnya ada media bahas ya bahwa kekacauan di suatu kota itu adalah karena ada geng motornya, lalu dia salahkan, dianggap itu berarti semuanya. Itu nggak hanya geng motornya. Dalam kasus ini adalah hanya pelaku LGBT saja yang diingatkan untuk jangan ulangi itu lagi gitu, dan partisipasi warga agar tempatnya tidak lagi dihuni oleh seperti itu pelaku LGBT gitu guys. Harus dicegah, harus dihalangi mereka itu kan. Atau bahkan tidak ada sama sekali yang ada di dalamnya. Logikanya aja, kenapa bukan Jerman aja yang kena gempa bumi karena LGBT, bener nggak? Karena mereka kan yang bahkan mengkampanyekan pelangi kan.
Dan itu menjadi kontroversial pada waktu itu yang ada di Qatar. Mereka ingin pakai ban pelangi karena Qatar tidak mengizinkannya sehingga mereka tidak memakai itu. Kemudian katanya kipernya tidak mengizinkannya sehingga mereka tidak memakai itu. Kemudian katanya kipernya memakai sepatu yang pelangi. Itu menunjukkan bahwa mereka menyetujui cinta sesama jenis. Tapi kan mereka mana-mana aja nggak kena gempa gitu. Kenapa yang kena gempa justru yang ada di Cianjur? Iya kan? Jadi gini ya, lu sih nggak ngerti tentang termin azab. Ya, gini guys ya, ada suatu tempat. Tempat itu ya bercampur nih antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman dan soleh dengan orang-orang yang melakukan maksiat gitu kan. Nah, Allah itu nggak rela tempat itu ya yang dihuni oleh orang-orang muslim itu juga dihuni oleh pelaku LGBT, nggak redo gitu kan. Apalagi kalau ada orang muslim itu mendiamkan itu atau bahkan cuek dengan acuh-acuh ya kan. Jadi Allah tuh sama kayak misalnya gitu loh, ini ada kayak di suatu perusahaan ya kan, suatu perusahaan. Kalau kita kan harusnya dituntut juga oleh bos. Ini kok teman kamu biarin dia tidur jam kerja. Ya kita tuh dituntut untuk peduli gitu. Karena kita tuh jadi apalagi kalau kita adalah karyawan teladan yang dicontoh. Harusnya kita kan dicontoh dengan menegur, menasihati teman-teman kita yang melakukan pelanggaran gitu kan, bukan diam aja. Nah, sehingga nanti murka bos itu adalah kepada semuanya, termasuk yang diam aja. Kamu kok sebagai teman kamu biarkan teman kamu tuh melanggar peraturan gitu kan. Jadi bahkan kita dikira nanti sama-sama ikut-ikutan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ada azab itu yang langsung Allah turunkan, ada yang Allah tunda gitu guys, ya kan. Contoh kayak azabnya Abu Lahab ya. Paman Nabi itu Allah tunda nanti hari kiamat. Atau contoh lagi yang paling gampang adalah iblis. Iblis setan tuh Allah tunda azabnya hingga nanti di neraka nanti gitu. Jadi gini loh, logikanya adalah yang paling jelas melakukan kesalahan itu kan, dosa itu kan adalah iblis, setan. Tapi tidak Allah azab. Bukan berarti mereka tidak diazab, tapi nanti tunggu nanti dia kira mereka akan di neraka, mereka akan kalau dalamnya dan mereka akan ditempatkan di kerak neraka guys. Iblis setan itu gitu. Jadi iblisnya ngerti terminnya gitu. Kalau dia ngomong kenapa nggak Jermannya diazab? Kalau itu kita balik lagi, kenapa nggak diazab iblis aja sekalian sama setan gitu kan? Makanya nggak paham logikanya. Jadi akan diazab tapi waktunya Allah yang tentukan gitu. Dan kita tidak tahu itu karena kita tidak punya akses ke informasi kayak itu, kita nggak punya. Hanya Allah yang tahu. Gitu guys. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu yang hanya tahu Allah saja. Nah, yang pasti kita tahu kalau itu akan diazab. Ya, cuma kita nggak tahu waktunya, sama seperti diazabnya nanti setan iblis. Dan tapi kalau itu kita sudah tahu waktunya, yaitu nanti di neraka guys. Di dunia mereka tidak diazab gitu. Jadi ada hal-hal yang kita tahu waktunya, ada hal yang kita nggak tahu waktunya. Kayak iblis itu kita tahu waktunya, iblis setan itu nanti waktunya bukan di dunia mereka diazab, tapi nanti di akhirat ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka gitu. Nah kalau orang-orang manusia itu azabnya nggak tahu kita kapan. Jadi ya jelas tidak seperti iblis yang sudah kita ketahui kapan diazab. Kalau manusia kan tidak. Jadi ada langsung diazab, ada nanti. Nah Jerman ya bisa jadi mungkin sama kayak iblis tadi, setan gitu. Biasanya nanti aja di neraka gitu kan. Nah, jadi kita tidak mempersoalkan itu. Yang jelas ketika sudah turun azab, berarti itulah sebenarnya azab Allah mengazab mereka gitu. Jadi misalnya kayak di Jerman itu belum turun azab Allah, artinya bukannya nggak diazab, tapi tunggu nanti tanggal mainnya gitu kan. Nah, sama seperti kayaknya kok iblis sama setan kok nggak diazab ya, tunggu nanti tanggal mainnya. Kebetulan iblis setan itu kita sudah ketahui tanggal mainnya, yaitu ketika nanti di neraka, ketika nanti di hari pembalasan guys. Nah, tapi kalau kayak Jerman ya kan, itu kita nggak tahu karena Allah tidak kasih tahu kita. Itu hanya Allah yang tahu, entah nanti mereka diazab nanti berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, atau nanti makan sekalian ditumpuk di akhirat nanti gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah bukan dengan Anda tidak melihat adanya azab itu berarti Allah tidak mengazab. Enggak, bukan begitu. Sama seperti Anda belum lihat kenapa kalau iblis setan belum diazab.
Ya belum waktunya lagi kan. Nah, itu dia. Yang pasti akan diazab gitu kan. Kecuali kalau sempat bertobat. Nah, tapi kan kayak iblis masyarakat itu tidak mungkin untuk bertobat karena mereka tuh sudah declare gitu kan bahwa mereka tuh tidak akan mau bertobat. Mereka lebih milih neraka dibandingkan mereka bertobat kepada kepada Allah dari kesalahannya gitu kan. Gitu. Kenapa yang kena gempa justru yang ada di Cianjur? Iya kan? Jadi sebenarnya terlalu. Jadi yang jelas gempa itu terjadi. Artinya Allah sudah menurunkan itu, berarti Allah maunya saat itu juga terjadi azab itu, guys. Dan sebaliknya adalah ujian bagi orang mukmin dan beramal soleh gitu. Jadi itu waktunya sudah kita ketahui, artinya Allah maunya waktu itu. Nah, tapi itu kasus Jerman, ya kita nggak tahu kapan. Pasti akan ada Allah. Nah, atau bisa jadi nanti orang-orang Jerman akan bertobat kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba mereka menjadi mualaf seperti yang banyak gelombang mualaf di Eropa dan dunia gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jadi ini adalah semua tuh hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberitahu hal itu, kecuali kita tahunya iblis dan setan itu yang nanti di neraka ketika hari kiamat gitu kan. Nah, itu yang kita ketahui. Jadi apa-apa yang kita ketahui, kita hanya tahu rumusannya, bahwa para pelaku maksiat akan diazab. Entah tinggal nunggu waktunya saja gitu kan. Apakah langsung atau nanti di akhirat, kita nggak pernah tahu. Terlalu prematur untuk kita mengatakan bahwa kejadian itu adalah akibat dari LGBT. Yang gini, ini bukan masalah prematur atau prematur, tapi buktinya yang kita temukan itu, paham ya? Contoh misalnya di kotanya Louis, misalnya sekali lagi ya, ulang-ulang ya, di kotanya Louis itu sedang terjadi kekacauan, keamanan terganggu. Nah, yang nampak jelas misalnya adalah geng motor. Ada 1.000 orang di motor, itu pawai keliling melakukan kerusakan, ngacung-ngacungkan senjata tajam dan mengeroyok warga. Nah, kita yang tahu informasi ini, kita langsung sebut gitu. Nah, karena jelas sekali beritanya ada gitu kan, faktanya terjadi. Nah, itu jadi ketika kita sebut itu kan prematur, karena kita nggak mungkin menyebutkan sebab yang kita tuh belum tahu, karena ada banyak dosa, tapi yang dosa yang nampak yaitu kita sebut gitu. Jadi gini, misalnya ada media nih, ketika jadi kekacauan di kota Louis, lalu kita tahu bahwa pelakunya adalah geng motor. Nah, mungkin ada kekacauan lain ya, kekacauan rumah tangga, mungkin ada yang lagi berantem rumah tangganya, atau yang lagi recek segala macam. Tapi yang kita nampak itu kan itu, yang jelas memang nampak itu adalah misalnya geng motor yang rusuh gitu kan. Nah, itu penyebab dari kota itu tidak aman atau ya dalam kondisi jelek lah keamanan gitu. Jadi poinnya adalah itu bukan prematur, tapi ngomong berdasarkan data yang ada bahwa ini LGBT adalah penyebab dari ini karena itu nampak gitu. Nah, mungkin lah Ustaz Adi Gunawan mengatakan bahwa di situ ada rumah tangga yang cekcok atau apa, kan tidak gitu. Yang jelas itu kan LGBT yang 1.000 orang lebih itu, guys. Jadi itu bukan sesuatu yang prematur gitu. Itu dari analisis namanya, analisis sederhana ya. Yang mana itu yang kejadian salah satu yang nampak ya itu disebut. Kalau nggak nampak nggak disebut itu. Kalau disebut berarti fitnah dibandingkan yang nampak aja yang jelas-jelas sebut, guys. Nah, itu poinnya. Akibat dari LGBT. Yang kita harus tahu bahwa musibah itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ya, musibah itu ada beberapa jenis. Jadi kita harus menganalisanya terlebih dahulu. Itu karena apa? Yang pertama, bisa jadi musibah itu karena hukuman Tuhan. Bisa jadi. Sama seperti yang disampaikan Bapak itu tadi. Bisa jadi itu karena hukuman Tuhan. Tapi bukan berarti spesifik itu hukumannya karena LGBT. Gak gitu juga. Ya nampak kan LGBT ya itu disebut gitu. Jadi Indonesia nggak ngerti logikanya ya. Ulama kita dan kita sendiri itu menyebut sesuatu yang nampak. Kita tidak mau menyebut yang nampak karena itu namanya ngada-ngada. Kita tuh tidak berasumsi, tapi kita menunjukkan ini yang nampak gitu. Menyampaikan fakta, data bahwa ini terjadi gitu. Nah itu adalah hal yang bagus. Jadi nggak duga-duga.
itu misalnya begini karena begini kan kita kan menduga namanya, tapi yang nampak jelas itu yang LGBT nampak jelas kan, makanya di mention gitu. Jadi ini yang masuk adalah analisis metodologi sederhana, itu yang harus tidak pahami gitu. Jadi bukan ketika ditunjuk tentang LGBT bukan berarti itu adalah sesuatunya, enggak, tapi itu yang nampak di permukaan jelas yang bisa di poin untuk niatkan ya budgetan kalau ada maksiat yang terang-terangan ya ketara, yaitu para pelaku LGBT yang jumlahnya 1000 lebih itu guys. Begitu juga gitu loh. Bisa jadi karena mungkin dosanya menolak Tuhan yang benar. Bisa jadi mungkin karena menista agamanya orang Kristen. Nah, ini kan justru di sini mengajarkan kita tuh berandai-andai, berhalusinasi. Oh mungkin ini itu. Sementara yang nampak jelas di depan mata yaitu LGBT, dia tidak sebut gitu guys, nggak diterimanya gitu. Kita tuh sebagai umat Islam kita tuh nggak mau menduga-duga ketika menyampaikan nasihat ya. Kita tuh yang nampak jelas saja gitu, itu LGBT, itu jelas sekali. Nah, dosa-dosanya kita nggak mengatakan mungkin dosa lain, tapi kita tidak sebut dosanya, kenapa? Karena kita nggak tahu. Kalau dia kan langsung sebut nih, oh mungkin karena menolak Tuhan yang benar atau mungkin ini itu gitu kan. Jadi itu namanya kan menuduh, memfitnah. Karena langsung mengatakan bahwa mungkin karena menuankan Tuhan yang tidak benar gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa diajarkan untuk menyampaikan apa adanya ya yang nampak LGBT, tapi dia malah mengajarkan atau mencontohkan kalau ya kita tuh berandai-andai, mungkin ada ini ada itu gitu kan. Iyalah, yang nampak jelas saja itu LGBT. Nah, itu yang disorot, gitu kan. Jadi nggak jelas tuh kita kita nggak tahu, nggak bisa ngomong lah kita, karena kan nggak ada bukti atau faktanya. Yang nampak jelas kan itu LGBT itu guys. Makanya itu disebut. Bisa jadi mungkin karena menista agamanya orang Kristen. Nah, bisa jadi saya bilang ya. Bisa jadi karena udah malas-malasan pergi ibadah. Bisa jadi karena memang ada musibah yang benar-benar bisa menista agama Kristen gitu. Di situ pula ada ya guys. Ya, karena menista agama Kristen. Bisa ke situ larinya itu kan. Ini loh ya, kayak Ustaz Abu Somad. Ustaz Abu Somad itu dia kan orang Melayu ya, tinggalnya di kota saya ini, Pekanbaru. Nah, itu kan dia dituduh menista Kristen itu ya, dengan mengatakan ada jin kafir dalam patung gitu kan, patung salib misalnya. Nah, kenapa Kak Pekanbaru diazab gitu kan? Jadi inti adalah itulah makanya kalau ada tuh berkata mungkin memakai analogi mungkin ya kacau ininya. Kalau kita kan tidak, kita yang pasti-pasti aja, yaitu yang nampak jelas pelaku LGBT. Jadi itu sudah fix, sudah nggak lagi merupakan dugaan, ya kan? Di dia ini. Jadi metodologi kita tuh beda sama dia ini. Kita metodologi kita yang nampak ada data faktanya. Kalau dia tidak menduga-duga gitu guys. Mungkin karena menghina Tuhan Kristen, agama Kristen, ya kan? Ada tahu nggak ya? Nih saya sampaikan ya. Kalau Anda lihat dia itu putar videonya channelnya Kak Media Channel itu sering memutar orang-orang Kristen sendiri yang menghina Tuhan mereka sendiri gitu. Jadi Yesus juga mainan ya. Mereka berkostum seperti pakaian Yesus, lalu nari, buat lucuan gitu kan. Jadi kan Yesus lolo. Saya saja yang Muslim itu marah guys, selamatkan tersinggung. Kok karena Yesus adalah salah satu nabi dan Islam gitu. Kok bisa nabi kita ya? Nabi Isa atau Yesus ya itu dilakukan seperti itu, hina. Kita aja marah gitu kan. Tapi mereka tidak peduli gitu dengan hal itu gitu kan. Itu aneh sekali. Sementara kita yang nggak menghina dimasalahkan terus, disebut-sebut terus, ya kan. Sementara yang jelas-jelas begitu ya, Yesus dihina dengan ditiru dia lalu joget-joget segala macam, itu tidak mereka gubris gitu kan. Aneh guys. Justru yang gubris itu adalah media-media Islam seperti Media Channel gitu kan. Nah, itu yang aneh sekali. Bahkan Yesus itu dibuat mainan. Ya, itu menarik sekali. Jadi itu yang harusnya diazab nomor satu, karena mereka jelas-jelas terang-terangan gitu kan. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, azab Allah tuh bisa turun langsung, bisa nanti kemudian. Nah, yang penting kita nggak pernah tahu. Kita meyakini bahwa itu pasti akan terjadi, tapi nggak tahu kapan. Itu aja poinnya. Pasti akan terjadi azab itu, tapi nggak tahu kapan. Nah,
Tapi kalau mereka sempat bertobat, azab itu langsung Allah batalkan gitu, azab itu. Karena Allah akan menerima pertobatan orang yang serius tobat gitu guys. Makanya ya kalau nggak mau diazab Allah, mungkin Allah tunda azab itu. Kalau nggak mau diazab ya tobat saja. Jadi Allah tuh maha pengasih dan maha pengampun. Dengan tobat yang Anda, Allah akan meng-cancel azab itu guys, dan akan menggantinya dengan nikmat yang tiada taranya gitu kan. Memang ada musibah yang benar-benar karena akibat dari pelanggaran dan dosa manusia. Dan ini kita nggak bisa pungkirin guys. Contohnya seperti Sodom dan Gomora. Mereka di sana juga ada LGBT. Kemudian mereka dihukum karena LGBT-nya itu di Sodom dan Gomora. Selain itu, pada zaman Nuh juga kan ada penghukuman. Orang-orang zaman Nuh dihukum karena air bah ya. Air bah hukumannya itu besar banget dan banyak orang mati. Tapi apakah itu akibat dari LGBT? Enggak juga gitu. Ada dosa-dosa yang lainnya seperti menolak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga akhirnya menikah dengan orang-orang yang dikatakan situ anak manusia, anak-anak manusia, karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tapi anak-anak Allah di situ itu menyembah pada Allah yang benar, tapi kawin mereka dan akhirnya hidupnya berantakan, saling bunuh dan semua segi dosa ada di situ, kemudian dihukum sama Tuhan. Dan memang itu jelas ada. Nah, itu kan yang jelas ada, ya sebutkan. Tapi tadi itu ya, mungkin karena nyembah Tuhan yang salah, mungkin karena sakit, itu kan yang nggak ada gitu guys. Makanya lu sih terbiasa mengandai-andai gitu. Kita tidak. Kayak tadi kenapa Allah Tuhan azab Tuhan Gomora itu memang ada di kitab suci. Juga kenapa kaum Nabi dulu diazab itu ada di kitab suci. Ya, termasuk LGBT juga ada di kitab suci. Tapi yang misalnya yang tadi ada nggak gitu? Yang terlihat jelas ya, ada nggak? Kan enggak. Jadi guys ya, sebutnya selain mungkin ada yang maling duit bapaknya gitu kan. Jadi kebiasaannya adalah berandai, berhalusinasi. Kalau tidak, yang nampak jelas LGBT itu. Gitu. Kalau yang Sodom Gomora ya karena pelakunya, karena itu disebutkan di kitab suci. Juga dengan kaum Nabi Nuh gitu. Jadi kita tuh mengingatkan itu, menasihatkan dengan fakta yang ada, bukan berandai seperti yang Luis contohkan ini guys. Hukum sama Tuhan. Dan memang itu jelas ada. Musibah karena hukuman ada. Tetapi bukan berarti semua musibah yang dialami itu karena hukuman. Karena ada musibah itu karena memang ujian. Kalau kita lihat Ayub ya, Ayub itu dia orangnya saleh. Dia selalu memberikan kurban ketika anak-anaknya berbuat dosa. Dia juga selalu memberikan persembahan supaya dosa dari mereka diampuni. Baik Ayub sendiri, anak-anaknya, istrinya diampuni. Tetapi toh pada akhirnya dia tetap mengalami namanya musibah. Harta. Ya kita tahu, Anda juga tahu itu. Cuman poinnya kan kita sedang bahas satu sisi mata koin, ya, bukan lagi bahas dua sisi mata koin. Makanya Luis itu harus paham. Yang pertama kali diingatkan dulu itu adalah dosanya dulu. Kalau tempat ini dikasih bahwa bencana itu karena dosa pelaku LGBT. Itu dulu yang diingatkan gitu kan, agar ke depannya terulang lagi. Baru nasihat untuk sabar, karena ini adalah termasuk juga selain bencana, azab juga, bencana juga merupakan suatu ujian gitu bagi orang beriman gitu guys. Jadi jangan ketika orang menyampaikan sepotong ya khusus mengenai perbuatan dosanya, Anda langsung menjudge, apalagi itu kan dia hanya memposting ceramah, potongan ceramah saja gitu. Tapi poinnya sih lagi ya, concernnya adalah para pelaku LGBT ini, itu poinnya di situ. Bukan ngomong tentang bahwa ada orang-orang mukmin yang itu merupakan ujian bagi mereka, tidak, itulah lagi bahasanya dan lagi itu. Kita hanya bawa diri sama kayak misalnya gini, bahas tentang geng motor yang musuh di kotanya Luis. Ya bahas itu saya kita kan nggak bahas yang lain. Misalnya kayak ya bagi orang-orang yang kena proyek sama geng motor, sabar ya enggak. Kita lagi pengen bahas geng motor penyebab dari kekacauan di kota Luis misalnya gitu. Nah itu dia poinnya guys. Jadi nggak masuk sampai ke orang-orang yang di itu sabar ya enggak, karena itu nggak perlu lagi sebut. Kenapa? Karena itu udah banyak nyebut gitu. Nah, tapi kan untuk mengingatkan, yang penting kan untuk mengingatkan kalau jangan sampai terjadi lagi hal-hal begituan guys. Karena itu akan mengundang murkanya Allah gitu kan. Harta kekayaannya habis, dijarah, dirampok, bahkan kena puting beliung juga.
Selain itu juga anak-anaknya mati semua. Semua mati. Badannya penuh dengan borok. Istrinya menghujat dia dan meninggalkan dia. Sudah lengkap nih musibah yang dialami Ayub. Tapi apakah karena Ayub berbuat dosa? Enggak juga, guys. Tapi Ayub di situ diceritakan dalam kisah itu bagaimana dia mendapat ujian itu. Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan bencana itu semua kepada Ayub. Tetapi dengan satu syarat, Ayub tidak boleh dibunuh. Itu syaratnya. Dan dari sini jelas bagaimana musibah yang dialami Ayub itu bukan karena dosanya, tetapi karena Tuhan ingin menguji iman dari Ayub. Yang selanjutnya ada musibah karena hal-hal alamiah. Tuh, maksudnya bagaimana nih? Contohnya kayak gini, kayak kita buang sampah tidak pada tempatnya. Kita buang pada sungai. Sungai itu kemudian tersumbat, dan karena tersumbat ada hujan yang sangat-sangat deras. Airnya meluap dan membanjiri seluruh isi rumah kita. Mobil mogok dan motor mogok, semua perabotan kita rusak. Bencana itu terjadi karena apa? Karena hal yang alami seperti itu. Luis nggak ngerti apa itu alami. Alami adalah terjadi tanpa campur tangan manusia. Kalau ada campur tangan manusia, itu namanya nggak alami. Ya, misalnya satu daerah nih, di situ nggak ada manusia, nggak ada manusia yang buang sampah, nggak ada manusia yang mengusahakan, ya kan, nggak ada manusia yang nebang pohon, ya, bunduin hutan. Nah, ketika jadi bencana itu alami namanya. Tapi ketika ada campur tangan manusia, ya, buang sampah sembarangan, nebangi pohon, bunuh diri hutan, itu baru namanya nggak alami. Ngerti nggak dia maksudnya alami? Alami itu adalah tanpa campur tangan manusia, tapi murni karena alam, gitu. Jadi di luar campur tangan manusia. Jadi dia nggak ngerti bedakan mana alami, mana nggak alami. Justru karena ada campur tangan manusia itu yang buang sampah sembarangan, timbul kerusakan, akhirnya berdampak mereka juga. Berarti itu nggak alami, karena ada sebabnya. Sebabnya dari perbuatan manusia, bukan dari alam itu sendiri. Tapi kalau misalnya ada angin topan di tornado di Amerika atau itu kan bukan dari hasil manusia buang sampah. Tapi kalau banjir bisa dari manusia buang sampah. Jadi kalau itu bisa dikatakan angin topan itu adalah alami. Tapi kalau orang buang sampah banjir itu kan alami namanya. Makanya harus belajar lah, bedakan mana alami mana tidak. Dan ingat ya, musibah bencana itu bisa karena perbuatan manusia, bukan hanya dosa saja, tapi juga dosa ini, Anda tahu ya, dosa ini luas kajiannya, bukan hanya sekedar mencuri, merampok, LGBT, enggak, termasuk merusak bumi juga dosa. Ya, ada tebang pohon tanpa perhitungan, bunuh di hutan, ya kan, ibaratnya merusak bumi, itu termasuk dosa juga kepada Allah, karena Allah akan pintakan menjaga bumi, bukan rusaknya. Lalu ada rusak bumi yang termasuk dosa juga, ya, tidak menjaga bumi yang telah Allah wariskan kepada kita. Nah, jadi kerusakan itu, ya, musibah itu timbul karena perbuatan kita. Jadi Allah azab juga kita. Ya, kalau Anda buang sampah sembarangan nih, akan Allah hukum dengan banjir misalnya. Jadi itu nggak alami, guys, sesuatu yang karena perbuatan manusia, ya. Tapi kalau jadi banjir di daerah mana gitu yang nggak ada manusia di situ, yang nggak ada tebang hutan, itu baru alami namanya. Tapi kalau karena perbuatan manusia itu nggak alami, ya kan? Bencana itu terjadi karena apa? Karena hal yang alami seperti itu. Yang artinya karena kita tidak menjaga lingkungan, pada akhirnya bencana itu bisa terjadi. Kalau yang saya lihat sendiri, bencana yang terjadi di Cianjur juga itu karena pergeseran. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Diduga ini merupakan pergerakan dari sesar Cimandiri, jadi bergerak kembali. Apa maksudnya itu? Jadi sesar adalah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Istilah sesar disebut juga dengan patahan. Sementara pengertian sesar Cimandiri adalah patahan atau sesar aktif terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Pengertian ini merujuk jurnal UGM Analisis dan Interpretasi Sesar Cimandiri Jawa Barat menggunakan data anomali gravitasi udara bebas TOPEX, mekanisme fokus gempa CMT serta katalog gempa bumi.
Jadi adanya pergeseran itu secara alamiah seperti itu. Tapi ya betul, orang bisa menafsirkan banyak hal tentang bencana ini, tapi bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu LGBT. Jadi gini ya, ketika kita menyebutkan suatu poin, itu yang nampak jelas di mata. Nggak mungkin kita tuh kayak Louis yang menyebutkan yang mungkin karena ini itu, yang mungkin itu enggak. Tapi yang nampak jelas LGBT, jadi itu. Jadi gaya kita beda sama Louis. Justru kita tuh ingatkan, Louis menghakimi. Kenapa? Dia menghakimi sesuatu yang tidak nampak gitu. Kita menghakimi sesuatu yang nampak gitu kan. Nah, itu beda kita sama dia. Kita tuh tidak suka berandai-andai. Kita tuh betul-betul menyebutkan poinnya itu loh. Itu yang nampak jelas di mata, yaitu adanya 1.000 lebih orang pelaku LGBT di Cianjur gitu. Nah, itu yang menunjukkan muka Allah dan turun bencana ke Cianjur, dan bagi orang beriman itu adalah ujian, gitu kan? Bagi mereka pelaku LGBT itulah azab dari Allah, gitu kan? Nah, jadi apa nih poinnya yang pengen saya sampaikan ya? Poinnya guys ya, jadi gini ya, apapun itu ya, mau sesar ke, mau angin, mau apa namanya, mau gunung, segala macam, ciptaan Allah itu adalah media Allah untuk mengazab manusia atau menguji manusia. Terus sesar tadi gitu, jadi sesar tadi tidak akan bergeser kalau tidak Allah perintahkan untuk bergeser. Kalau tidak atas kehendak Allah, atas settingan Allah tidak akan terjadi gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu harus izin Allah semuanya gitu kan. Jadi Anda lihat bagaimana banyak sekali tempat-tempat yang dimana itu merupakan tempat yang rawan lah, apalah, tapi tidak terjadi gitu. Allah tetap jaga tempat itu gitu kan. Ada juga tempat yang kayaknya aman-aman saja, tapi Allah guncang gitu kan. Nah, jadi intinya adalah manusia hanya bisa memperkirakan, tapi tetap Allah yang maha tahu atas segalanya. Yang tiba-tiba nggak ditemukan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu gitu kan. Nah, jadi semua itu atas izin Allah. Contoh misalnya kayak banjir bandang Namido, itu kan tidak ada orang buang sampah seperti sebegitunya sehingga bumi ini banjir, kan enggak. Nah, jadi Allah bisa menciptakan suatu musibah tanpa dengan apapun yang dia mau, dengan angin ciptaannya, dengan patahan sesar bumi ciptaannya dan segala macam, itu Allah punya kemampuan itu gitu kan. Nah, jadi ini sama kayak misalnya Allah menyembuhkan lewat dokter. Nah, jadi misalnya kayak ada ikhtiar nih, ada berobat lalu sakit ke dokter. Nah, Allah yang sembuhkan tetap, tapi dokter hanya media saja, alat Allah untuk menyembuhkan. Kayak Nabi Muhammad, Nabi-Nabi itu kan hanya alat Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Hanya alat Allah saja guys, sama seperti semua ciptanya ini ya. Mau hewan, mau manusia, mau gunung, mau angin, segala macam, air itu, api, semualah ciptaan Allah yang bisa Allah gunakan sekretanya untuk untuk mengazab manusia atau untuk untuk menguji manusia gitu. Jadi kita hanya tahu ini penyebab. Penyebabnya adalah patahan, geseran sesar tadi kan, lempengan bumi. Tapi jangan lupa itu hanya media saja. Ya, bisa kayak ada orang sembuh karena berobat di dokter A misalnya. Itu sebenarnya dia bukan dokter itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Jadi dokter itu hanya alat Allah untuk menyembuhkan orang ini gitu. Nah, jadi itu poinnya, sama seperti yang Allah pakai untuk menurunkan azab dan sekaligus ujian itu adalah patahan tadi gitu, alatnya gitu kan. Nah, itu yang dipahami, segala sesuatu yang di dunia ini cipta Allah tidak akan jalan kalau tidak Allah kehendaki, kalau tidak Allah perintahkan guys. Yaitu LGBT, nggak boleh seperti itu. Itu namanya Anda menjudge semua orang yang ada di situ LGBT, nggak bisa. Yang dijudge itu kan bukan semua orang, tapi hanya 1.000 orang itu kan. Tadi Ustaz Andri jelaskan menyebut adalah ada 1.000 orang lebih pelaku LGBT yang ada di Cianjur, kan itu yang disebut. Sama kayak orang media menyebut bahwa ada 1.000 lebih geng motor yang membuat kerusuhan di kota Cianjur, sehingga di kota Louis, sehingga terjadi kekacauan, chaos di kota itu. Yang disorot itu adalah pelakunya, yang pelaku LGBT, atau tadi kalau analogi itu adalah geng motor, bukan orang-orang semuanya guys. Itulah poinnya. Jadi Louis nggak paham, dan itu harus disampaikan untuk pengingat. Jadi sama ketika Allah itu di Alkitabnya Louis juga ada itu ya, tentang azab bagi kaum Sodom Gomora, bagi kaum Nabi Nuh, itu kan Allah sampaikan
apa Tuhan sampaikan di Quran maupun di Alkitab itu akan jadi hikmah pelajaran gitu. Nah, makanya Ustaz tadi juga menyampaikan, jadi kalau dulu ada Sodom Gomora, dulu ada kaum Nabi Nuh, sekarang ada lagi yang pelaku LGBT gitu guys. Nah, jadi kita tugasnya mengingatkan agar mungkin orang sudah lupa dulu ada Sodom Gomora, ada musibah buat kaum Nabi Nuh gitu kan. Orang lupa mungkin, maka diingatkan lagi. Ini loh, dulu ada contohnya, ya kan? Kenapa sekarang dibuat lagi gitu? Untuk mengingatkan, dan itu harus gitu. Sehingga orang tuh ngerti. Oh, kalau gitu nggak boleh ada masjid di tempat kita. Jangan buat masjid lah, nanti Allah murka gitu kan. Jadi orang-orang akan ingat dan sadar dan aware, sehingga akan selalu ingatkan untuk menghindari masjid-masjid yang buat murkanya Allah gitu guys. Itu kan berarti adalah suatu kebaikan, karena mereka diingatkan gitu. Mereka diingatkan. Ini misalnya kayak terjadi kekacauan ketidakamanan di kotanya Luis. Lalu dikirakan itu akibat ada geng motor di kota kalian. Nah, berarti kan itu ada informasi dan mereka harusnya paham. Bukan mengatakan, bukan menuduh bahwa oh kamu kok just suruh kota ini apa gitu, enggak, kita hanya fokus ngomong tentang geng motor. Sehingga mereka tuh oh iya ya, kota kita ini yang pastinya rusuh chaos nih karena ada geng motor itu. Itu nampak jelas-jelas gitu kan. Kalau yang lain nggak jelas tuh nggak apa dibahas itu kan, yang nggak ada buktinya. Tapi kalau misalnya ada geng motor itu kan itu bukti itu Pak Luis, misalnya gitu. Karena seperti adanya LGBT di sana itu kan bukti. Jadi guys ya, kita tuh bahas sesuatu yang ada buktinya, bukan berandai-andai seperti yang Luis lakukan tadi kan. Pokoknya Anda menjudge semua orang yang ada di situ LGBT, nggak bisa. Karena jelas bahwa bencana alam itu bisa bersifat alamiah, bisa bersifat hukuman, tapi juga bisa bersifat ujian. Jadi fokus tadi Ustaz Andri itu adalah kepada para pelaku LGBT dan orang-orang yang diam terhadap pelaku itu gitu loh. Nah, itu poinnya dia. Bukan orang-orang baik yang beramal soleh yang itu melakukan ujian, enggak. Jadi ketika Ustaz Andri Kurniawan sedang bahas satu sisi koin, ya jangan tuduh dia, katakan dia tuh tidak bahas sisi koin yang lain, enggak, gitu loh, ya. Jadi kalau dia katakan hanya ada satu sisi koin, oke, ya, dia sebut gini, itu di sana itu hanya ada azab, nggak ada ujian, itu baru. Tapi dia hanya sebut poin tentang azabnya saja. Jangan Anda katakan tuduh bahwa dia tidak katakan itu adanya musibah, adanya ujian berarti nggak ada ujian, bukan begitu. Dia sedang poinnya lagi di mana gitu kan. Itu poinnya. Jadi ini adalah suatu itu ya, jangan tuduh orang berandai-andai ya. Biasanya kan berandai-andai. Orang tidak sedang ngomong tentang hal-hal yang lain gitu kan, atau bahas tentang hal bahwa ini adalah ujian, tapi dia bahas ini untuk ingat kalau ini adalah pelaku menyimpang masjid yang ada di sana yang harus jadi dituntaskan depannya agar tidak jadi lagi murkanya Allah guys, tidak lagi mengundang murkanya Allah, sehingga nanti akan mengundang bencana kepada kita semua sekaligus dan bencana itu bagi orang-orang yang beriman bersoleh itu adalah merupakan suatu hal ujian gitu, karena ya mau nggak mau mereka kena kalau mereka ada di tempat itu bersama-sama dengan orang yang melakukan maksiat, tapi bagi mereka itu adalah ujian. Itu poinnya guys. Karena mereka tuh bersabar dan ujian. Jadi kalau mereka nggak bersabar gitu kan. Sifat ujian. Nah, di posisi mana kita menempatkan diri kita dalam bencana tersebut? Dalam kehidupan kita juga, jangan serta-merta ketika kita ada masalah lalu kita bilang, oh saya menderita ini karena akibat dari orang lain. Bisa jadi karena dosa kita juga gitu loh. Tapi kita nggak boleh bilang ke orang lain, oh ini karena dosamu, nggak bisa. Yang sampaikan Ustaz Andri itu kan yang nampak, ya. Yang nampak dosa itu adalah pelaku LGBT. Itu disampaikan gitu, ya kan? Yang nampak gitu, ya sesuatu yang nampak jelas, yang dipertontonkan. Nah, kalau kita punya dosa, dan tiap manusia itu punya dosa, ya. Nggak ada manusia yang suci, ya. Dia Muhammad. Jadi kita tuh dosa itu kita simpan, aib namanya, kita nggak boleh ngumbar-ngumbar aib, ya.
Kalau ada dosa kita yang penting kita tuh ketika ada dosa kita istighfar, minta ampun, kita tobat. Jangan sampaikan tampakan itu gitu loh. Tapi pelaku LGBT ini kan mereka nampakkan dengan jelas sehingga ketahuan datanya mereka sudah lebih gitu. Jadi ini adalah dosa yang mereka pertontonkan, aib yang mereka pertontonkan gitu. Nah, jadi lu sih apa tentang konteks itu? Jadi kalau misalnya gini, jadi kita tuh misalnya kan tiap orang ada dosa nih. Nah, kita nggak berhak untuk mengatakan bahwa bukan itu ya. Maksud tuh melarang orang untuk menyampaikan poin bahwa si kelompok orang itu adalah 1000 orang LGBT gitu. Nggak boleh kita, karena itu memang fakta adanya. Nah, itu juga nggak boleh memaksa dia untuk menyampaikan apa dosa yang pernah dia buat. Nggak boleh juga gitu kan. Karena itu adalah aib dia. Ya ibaratnya dosa yang pasti manusia itu buat ya. Tiap orang tuh berkemungkinan besar buat gitu kan, anak manusia yang suci. Nah, Nabi Muhammad ya, baginda Rasul ya. Jadi itu adalah aib yang kalau mereka tutup ya udah biarkan gitu kan. Mereka tobat karena hal itu, karena mereka khilaf gitu kan. Tapi kalau yang LGBT itu kan terang-terangan guys, ada komunitasnya, mereka terang-terangan melakukan itu gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi ya salah sendiri, kenapa ditontonkan gitu. Jadi bisa kayak gini, kayak Anda tahu kemarin kasusnya siapa tuh yang ada yang artis itu ya, yang pernah collab dengan siapa, yang yang Jindan itu. Saya lupa namanya, Mbak ini kan. Dia kan umbar aib gitu. Nah, ketika dia umbar aib, ya salahnya sendiri ketika orang bahas itu kan. Ya kenapa dia umbar aibnya gitu kan? Nah, kalau dia kan tobat, harusnya malu, tobat dan jadi ulangi lagi. Ini malah dia umbar-umbar. Ya ketika orang bicarakan ya salah sendiri gitu kan. Nah, jadi sama kayak pelaku LGBT tadi, ya dia umbar-umbar dengan bangga mempertontonkan LGBT-nya. Ya kenapa? Ya tentu dibahas gitu kan. Nah, masa memaksa ustadz untuk daripada itu disebut bagus dosa sendiri gitu kan. Lah dosa itu disimpan gitu kan. Cukup kita aja sama Allah yang tahu. Habis itu kita bertobat karenanya dan tidak mengulangi lagi gitu. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang harus diumumkan guys. Bukan suatu kebanggaan. Dosa itu adalah suatu hal yang memalukan sehingga disimpan baik-baik gitu. Jangan sampai orang tahu kalau kita melakukan dosa gitu kan. Yang tahu itu hanya kita dan Tuhan saja, dan karena itu kita bertobat gitu kan. Jadi dosa itu bukan khusus semua orang, bukan suatu kebanggaan, memalukan. Masa yang memalukan itu dipertontonkan seperti pelaku LGBT, karena kan mereka simpan itu kan, sehingga ketahuan. Ini malah mereka pertontonkan itu. Nah itu yang makanya nggak salah, nggak bisa salahkan usaha atau yang lainnya bahas itu, karena mereka jelas-jelas mempertontonkannya. Ini kalau dosa lain yang tidak mereka pertontonkan ya, bahkan selain tonton yang apa kita bahas, kita kan nggak mungkin jadi konten atau drama yang duga-duga kan nggak guys. Kita cuma menyebut sesuatu yang pasti-pasti aja gitu kan. Yang lain, oh ini karena dosamu, nggak bisa. Mungkin Tuhan sedang mengujinya, iya kan? Kita nggak bisa semuanya saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang bisa dilakukan adalah koreksi diri. Jangan sampai bencana itu memang terjadi karena guys, nggak cukup hanya koreksi diri, tapi juga menyampaikan sesuatu yang terjadi. Contoh, ketika Tuhan menyampaikan bahwa ada azab di Sodom Gomora atau bencana terhadap kaum Nabi Nuh, apakah itu apakah itu berarti nggak boleh? Harusnya kalau lu pakai logika sama kan, harusnya dia ngomong lah, Tuhan, kamu jangan menyampaikan hal itu dong. Ya harusnya kamu berkata bahwa orang tuh harus introspeksi sendiri gitu kan gitu harusnya. Tapi kan nggak begitu guys. Jadi yang kita sampaikan adalah yang nampak saja. Kalau kita introspeksi sendiri itu pasti itu. Ya, karena tiap orang tuh pasti punya salah, tiap orang. Ya, jadi kata-kata introspeksi sendiri itu udah perlu lagi disampaikan. Orang udah tahu semua. Manusia nggak suci. Pasti orang ngerti. Ya, introspeksi sendiri itu nggak perlu sebut, orang nggak tahu. Tapi yang masalahnya adalah yang terang-terangan ini, yang nampak, yang ibaratnya yang dilakukan dengan masif, yaitu 1000 lebih orang yang pelaku LGBT gitu. Jadi intinya adalah introspeksi diri sendiri iya, tapi yang menjadi bahan pelajaran itu juga iya. Ini loh sebabnya Allah murka. Ditunjukkan sama kayak Allah menyampaikan atau Tuhan menyampaikan di Alkitab ya. Inilah buat Allah murka, yaitu kelakuan kaum Sodom Gomora.
Ini yang buat Allah murka karena perbuatan dari kaum Nabi Nuh gitu ya. Jadi Tuhan saja menyampaikan hal seperti itu gitu. Yang itu contoh bagi pentingnya kita tuh mengingatkan orang-orang tidak berbuat dosa, guys. Sehingga kalau buat dosa nanti takutnya akan menimbulkan murkanya Tuhan gitu. Nah, itu poinnya. Ya. Nah, termasuk juga poin lain yaitu mengkoreksi diri juga masuk gitu. Tapi yang paling pentingnya adalah jadi kita tuh koreksi ya bukan hanya diri sendiri tapi juga orang gitu. Ya. Karena gini lah kalau jadi gini. Misalnya kayak kita ceramah atau mengingatkan orang itu pasti kan ada orang-orang itu yang melakukan kesalahan. Kayak contoh kayak seorang guru atau bos, dia kan mengatakan kamu kok kerjanya malas atau ngantuk nih, pasti kamu malam begadang ya, kamu nonton bola ya pagi. Nah itu adalah hal yang logis itu. Jadi bukan menghakimi apa tapi untuk ingatkan kalau salah satu penyebab dia nih ngantuk di kantor itu karena dia tuh mungkin malam begadang karena nonton bola gitu. Jadi sesuatu hal yang yang masalah malah bagus mengingatkan itu kan. Jadi yang jelas itu kan LGBT. Jadi seakan-akan nanti intervensi sendiri lalu padahal yang nampak jelas itu adalah LGBT itu gitu loh. Jadi sama kayak orang ya kayak kejadian di kota Louis misalnya ada geng motor buat rusuhan. Nah kita kan media kan menceritakan yang terang-terangan gitu kan. Ini kota ini rusuh, kota Louis ini rusuh karena ada geng motor yang mengancam parah dan mengancam warga. Itu jelas. Nah Louis enggak. Ya pasti nyalakan media tuh pakai media kan. Oh media kenapa kamu menghakimi orang geng motor? Menghakimi orang-orang di kotaku? Bukan menghakimi orang di kota Anda tapi geng motornya saja. Lalu kamu harusnya kan mengatakan bahwa di Cianjur ini ada keamanan ya, ada keresahan itu ya, harusnya orang-orang introspeksi diri kan nggak begitu guys. Karena penjawabnya jelas geng motor gitu, sama kayak tadi di Cianjur tuh penjawabnya adalah yang nampak jelas itu adalah para pelaku LGBT yang 1.000 orang lebih itu guys, yang berjalan di Cianjur gitu kan. Karena kita tidak menjaga alam kita. Bisa jadi karena kita tidak mau mendengar Allah yang benar. Bisa jadi karena memang Allah yang benar itu Allah mana Luis? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Allah yang benar lah Allah Bapa. Nah itu Allah dalam Islam namanya Allah guys. Itu yang benar. Karena ada Allah yang salah yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus ya. Ingat Yesus berkata bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ya. Satu-satunya Allah yang benar. Yang engkau itu siapa yang engkau itu? Ya Allah Bapa. Jadi Yesus saja mengakui bahwa Allah yang benar itu satu-satunya adalah Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau. Jadi kata kalimatnya adalah memakai kata engkau. Artinya orang di luar Yesus. Engkau satu-satunya Allah benar. Berarti yang benar itu adalah Allah Bapa. Sesuai dengan Yesus gitu. Jadi lu sih nggak, jadi dia nggak paham bahwa di antara 3 Allah itu yang benar itu Allah Bapa, yang itu semuanya nggak benar, ya kan? Nah satu nggak benar itu Tuhan gitu guys. Karena yang benar Tuhan itu adalah Allah Bapa gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.